I pick I Sorry. choose the I choose the answer based on my feeling at first, yeah. But if you ask me how I pick that answer is maybe I just thought that for before the blank blank Uh-huh. question that we have to fill. Uh-huh. I think the conclusion is not a subject type of yeah, it's not a subject type of sentence maybe, yeah. Because of that didn't pick I didn't pick B and C answer. So yeah, and I just look for the A and D answer. And after that I just pick based solely on my Feeling. feeling. Okay. Yes. All right. So let's have a look further. Hang on. Okay. So let me try to explain in bahasa ya to make it to help you understand simply maybe. So untuk oh my god. Untuk A, you see here, first of all, you need to pay attention which one is the subject. Okay. Subjeknya itu mana? After finding the subject, the next thing you need to pay attention is the verb. Okay. Intinya subject dan verb. Another thing we need to know is that apakah kalimat itu single atau kalimat double. This way will help you understand. So, let's say jenis kalimat. Okay. So there are kalimat, we have kalimat single, kalimat double. Kalimat single means kalimat single consists of one subject plus one verb. And then full stop, titik. But kalimat double consists of two subject actually, and then verb. Nah, sebelum dengan koma, okay. Let me make it simple like this. For example, ada kata although. Okay, ada kata although. Although di sini, the position of although, it's like conjunction. Okay. So there is comma here, and then subject plus verb. The next thing you need to know is types of verbs. Okay. Ini saya menyimpulkan supaya teman-teman mudah memahaminya. Types of verbs itu ada 3. Yang pertama, I make it simple ya. Karena ini untuk teman-teman yang non bahasa Inggris jurusannya, oke? Jadi begini, belajar grammar yang paling mudah, verb asli, khususnya ini penjelasan di TOEFL ya. Verb, saya bilangnya gini biasanya, kata kerja bantu. Kalau mau diinggriskan, bahasa Inggrisnya itu ini, auxiliary verb. Bisa diterima sampai di sini? Verb to be itu apa saja? Am, is, are kalau present ya. Nanti kalau lampau pakainya was, were. Terus kalau misalnya ngomong sudah, nanti pakainya itu been. Ada gininya. Have been atau has been. Terus nanti kalau ada akan itu pakainya will. Nah, to be yang muncul setelah will itu will be. Oke, atau shall be. Bisa diterima? Jadi to be-nya present tense apa? Verb to be-nya present tense apa? Am, is, are. Verb to be-nya lampau apa? Was sama were. Kemudian verb to be-nya present perfect apa? Present perfect itu telah, sudah, have, has, been. Has been, have been. To be-nya
akan apa future tense, simple future tense, yaitu will be atau shall be. Sampai di sini bisa dipahami sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Anda menjawab sesuai hati Anda. Kalau memang Anda masih, misalnya, mohon maaf, kalau misalnya belum paham, atau Miss tolong dijelasin lagi dong, atau Miss ini kenapa kok ini, menurut hati Anda, silakan nanya. Atau mungkin kadang gini, nanti deh saya lihat videonya lagi, boleh, tapi alangkah baiknya kalau di beberapa pertemuan awal ini teman-teman semuanya sudah paham, karena nanti ketika sudah mengerjakan soal PDF yang ketiga ya atau keempat itu mungkin saya jarang kasih note, bisa jadi seperti itu. Jadi saya hanya ngasih tahu, oh ini verb to be masih ingat ya, ini verb apa namanya, kayak gitu. Oke? Sudah bisa diterima? Yang bersuara misalnya sudah, itu yang saya ikuti. At least you give me feedback, please. Gimana? Ya, Miss. Oh, oke. Oke, thank you. So, nah, nomor 1. Is it type of kalimat single or kalimat double? What do you think? Ini termasuk kalimat single. Cuma di sini based on the premise. Ini anggap saja kata keterangan ya. Jadi, oke. Kalau Anda feedback saya di chatbox, berarti saya keluarin gini ya, chatboxnya ya. Oke. Di sini based on, memang seolah-olah dia kalimatnya double, tapi ini kalimat single ya, based on the premise. Aslinya cuma begini aja, based on the premise, tapi kata-kata the premise itu dijelaskan lebih lanjut. Premise yang bagaimana sih? Premise bahwa, atau premise yang cahaya itu terdiri dari color. Alright. Kemudian subject. The impressionist came to the conclusion. Kalimat itu ya, subjeknya adalah the impressionist, subjek utama. Came adalah kata kerja utama. Saya kembali ke kata light. That light was composed of color. Ini sebenarnya adalah bentuk kalimat. Light sama color. Tapi light sampai color itu adalah kalimat yang mana bagian dari the premise, karena menjelaskan the premise ya. Light di sini juga subjek, tapi tidak bisa dijadikan subjek utama. Ini subjek miliknya premise, jadi bukan utama. Oke ya. So the impressionist came to the conclusion. Jadi came, datang, the conclusion maksudnya menyimpulkan. Kesimpulan apa nih? Kesimpulan bla bla bla. Anda perhatikan di sini kata not really black. Anda tahu kata black? Black di sini adalah sebagai kata sifat. Oke? Bisa diterima? Kata sifat. Nah, kata sifat black itu contohnya begini. Kalau dari mana tahu kata sifat? Contohnya gini. Ini warnanya apa? This is black. This is yellow. Sama dengan she is beautiful. She is smart. Jadi posisinya sama dengan beautiful dan smart. Ya. Not really. Apa nih kira-kira depannya sebelum not ini? Sebelum not ini posisinya harus to be. Saya kasih gambaran kalimat sederhana. Kalimat itu ada dua tipe lagi, ada dua jenis kalimat. Ada dua tipe kalimat. Saya taruh sini aja. Kalimat biasanya kalau guru orang Indonesia menjelaskan kalimat nomina, nominal sentence saya bilang. Ini basicnya ya. Kira-kira cara saya menjelaskan ini terlalu lambat atau bagaimana?
boleh kasih masukan terlalu lambat atau terlalu cepat atau cukupan? Saya sesuaikan. Oke. Kalimat nominal sentence itu kalimatnya begini. Kalimat yang tidak membutuhkan, saya kasih lebar dulu. Kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Kalimat yang tidak memiliki verb. Contohnya, contohnya, she is a teacher. Oke. Contoh berikutnya, she is smart, misalnya. She is at home. Nah, Anda perhatikan di sini, teacher, posisinya teacher adalah sebagai noun. Kemudian smart adalah sebagai adjective. Kemudian at home adalah sebagai adverb. Jadi, kalimat nominal, kalimat tidak memiliki verb, itu syaratnya di kalimat nominal itu ada kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Dan kalimat itu nggak punya kata kerja. Nggak punya kata kerja apa maksudnya? Kata kerja asli maksud saya. Ya, nggak punya kata kerja asli. Oke. Kalau misalnya ada kata kerja aslinya, jadinya begini kalimatnya. Saya kasih tunjuk di sini. She becomes a teacher. She becomes, atau bisa pakai kata gets. She gets smart. Tapi saru wagu. Aneh gitu aja. Kalau misal pakai becomes atau get. Saya kasih contoh lain ya. She walks to the school every day. Oke. Saya kasih contoh lain lagi, misalnya she walks slowly. Slowly adalah kata keterangan. Karena ada ly-nya. Jadi nanti ada penjelasan lagi. Kenapa kok slowly itu diletakkan di sini. Sampai di sini bisa dipahami? Miss Naila, aman? You okay? Oke, Miss. Aman-aman. Oke. Kalau tidak keberatan, boleh kasih saya feedback suara respon ya. Maksud saya, nanti Anda paham atau bagaimana supaya bisa lanjut. Saya harus menjelaskan apa lagi, gitu ya. Alright. So, jadi seperti ini. Terus kita perhatikan contoh kalimat soal ini. Not really black. Saya ambil contoh kalimat ini negatifnya. She is not really smart. Jadi seperti ini. Ya. She is not really at home. Agak aneh dikit tapi nggak apa-apa. Kalimatnya seperti itu. Oke ya. Nomor 1 jawabannya titik-titik sebelum not harusnya to be. Nah, yang menunjukkan kata kerja to be adalah jawabannya delta. Miss, yang C juga ada to be-nya, tapi sebelum not ini kata shadows, jadi nggak make sense. Kalaupun misalnya di sini to be-nya nggak make sense juga karena the conclusion ini tunggal, ya. Jadi kalaupun ada to be yang muncul harusnya to be singular seperti B. Was, tapi nggak make sense juga karena ini
kalimatnya nggak beraturan kalau Anda menjawab yang bravo. Oke. Nomor dua ini jawabannya sempat salah semuanya kecuali Mr. Kafi. Why is it B, Mr. Kafi? Maybe Miss Naila and Miss Alia, you can also share why is it B? Anda mau menjawab atau saya yang jawab? I think I just answer it based on my feeling too. Oke, thank you for telling me ya. Baik. Kalau feeling berarti agak agak sulit untuk dijelaskan karena perasaan. Alright, let me try to help explain. Jawabannya bravo. Ini agak rumit yang ini tapi insya Allah bisa dipahami. Let me try. Miss, I'm Yeah. sorry if I interrupted. I just want to make sure that is before the not word we have to pick the verb. Oh, I'm sorry. Yeah, the verb to be words or is there any words that be like that? Maybe. Right. Okay. So this sentence has got implicit meaning ya. Jadi kalimat ini adalah kalimat implisit. Ada beberapa kata yang makna yang artinya itu disimpan sebenarnya. Oke. Okay? So, bravo, Anda perhatikan gini aja. Hang on. Ada dua. Contohnya saya ambil contoh inviting sama to be invited. Ada satu lagi ya. Ini optional. Yang kedua sama yang ketiga ini yang saya ketik barusan, ini optional. Ya. Ini sebenarnya nomor dua ini adalah kalimat double. Hang on. Oke, ini sebenarnya kalimat double, tapi ya saya perlu menjelaskan ini lagi. Saya kembali ke kalimat double ya. Kalimat double itu kalimat yang terdiri dari anak kalimat. Kalau anak kalimatnya di depan, kasih koma, baru induk kalimat. Kalau induk kalimatnya di depan, nggak usah pakai koma, langsung anak kalimat. Nah, sebelum anak kalimat itu tandanya biasanya ada conjunction-nya atau subordinate clause. Contohnya kayak because, although, even though. Nanti sambil jalan bisa tahu ya. Alright, so this one, inviting the students. Contohnya, I feel happy. Saya kasih contoh yang simpel aja. Inviting the students, I feel happy. To be invited, saya kasih panjang ya. To be invited, saya tambahin informasi. To be invited to attend the party, I feel happy. Kalimat ini juga sama seperti ini. Oke, nah ini memiliki makna tersirat. Perhatikan. Karena mengundang. Oke, murid-murid itu saya merasa bahagia. Oke, makna tersiratnya lagi karena saya mengundang. Oke, saya merasa bahagia. Kalau yang ini sebenarnya sama. Saya taruh bawah aja. Ini ya,
To be invited sama invited memiliki makna yang sama. Karena diundang untuk menghadiri pesta, saya merasa bahagia. Oke, kalimat implisitnya lagi, karena saya diundang. Ya, koma, saya merasa bahagia. Bisa diterima? Kalimat sempurna itu sebenarnya begini doang. Kalau di Inggriskan. Because I am inviting the students, I feel happy. Bisa diterima? Because I am invited to, I feel happy. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Miss. Baik, alright ya. Nah, Anda perlu memperhatikan ini. Saya kasih nama materinya. Nama materinya itu bisa jadi nggak perlu dihafal, tapi cukup tahu saja. Intinya begini, nanti saya ketika menjelaskan ada kalimat gini, present participle, atau present participle itu apa? Verb in. Atau mungkin nanti saya bilang past participle. Past participle itu adalah verb ketiga. Ya, jadi kata inviting itu present participle, verb in intinya. Nanti past participle itu verb 3 seperti kata invited. Ya, jadi kalau ada to be diikuti kata kerja ketiga itu namanya passive voice. Passive voice itu verb to be plus verb ketiga. Ini memiliki arti di. Oke. Nanti kalau passive voice sudah menjadi kalimat, verb to be-nya tergantung subjeknya. Oke, contohnya the ball is kicked, ditendang by Andy. Bola itu ditendang. Ya. Kalau subjeknya orang bagaimana? Ya ini contohnya, I am invited by siapa gitu. Nah, to be-nya nanti menyesuaikan lampau atau present begitu. Oke. Biasanya kalau passive voice itu tandanya ada by. Ya, ini biasanya sering muncul juga. Kursor saya di mana? Oh. Sorry. Oh my God. Oke. Jadi bisa diterima? Saya mohon maaf, laptop saya hari ini tidak terlalu bersahabat. Hang on. Bisa diterima ya? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan kah? Nggak ada? No? Jelas? Oh, Anda ngasih feedback saya di sini, hang on. Oke, maaf. Mohon maaf ya, pertemuan pertama saya ada problem sedikit. Tadi sempat, sorry. Oh, sorry, let me take care of it. Hang on. Oh my God. Hang on. Something is not right. Sorry. Boleh minta tolong dilanjutin ke nomor berikutnya sambil saya take care of my laptop first ya. Mohon maaf sekali.